Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Beberapa bulan belakangan, ikan invasif lagi jadi pembicaraan hangat bagi banyak orang. Terutama kamu yang cinta sama dunia ikan. Dengan banyaknya portal berita yang memberitakan soal isu ini, orang-orang mulai terbuka pikirannya untuk nggak begitu aja melepaskan ikan peliharaannya yang terbilang bukan ikan endemik Indonesia ke ekosistem lokal. Awalnya juga banyak banget orang yang belum tahu kalau sebenarnya ikan mas, ikan nila, dan ikan sapu-sapu bukanlah ikan asli Indonesia. Begitu juga ikan bawal dan beberapa jenis ikan lele. Ikan-ikan asing ini udah dikenal luas di sini sebagai ikan yang hidup di sungai. Padahal aslinya mereka bisa masuk kategori ikan invasif. Padahal di balik semua keburukan pasti ada nilai positifnya. Hal ini juga terjadi di isu-isu ikan invasif ini. Ternyata ada beberapa jenis makhluk air yang memberikan dampak positif bagi lingkungan atau ekosistem baru yang mereka datangi. Spesies invasif ini memang membawa masalah. Cuma lama-lama mereka bisa mengabdi juga dengan lingkungan barunya dengan menjalankan peran untuk menyeimbangkan tatanan alam di situ. Kira-kira spesies ikan apa yang bisa menjadi pahlawan? Nah, makanya tonton video ini sampai habis ya. Jenis ikan invasif yang ternyata baik buat alam. Hampir 30 tahun lalu, ada jenis ikan asal Amerika Selatan yang sengaja dikirim ke Amerika Serikat tepatnya pada tahun 1984. Beberapa ekor peacock bass dikirim dari habitat aslinya buat merantau dan mengadu nasib ke negara yang sangat jauh jaraknya dari sungai Amazon. Padahal peacock bass dikenal sebagai ikan yang sangat invasif. Gak cuma di luar negeri, di Brasil aja ikan ini udah bikin ulah yang lumayan gawat. Upaya introduksi ikan ini di Waduk Rosana dan hulu sungai Parana berakibat fatal karena ikan ini membuat hampir 95% populasi ikan endemik di kedua daerah tersebut menghilang. Juga kasus di Panama, di mana eksistensi peacock bass di Danau Gatun selain menghabiskan banyak populasi ikan lokal, eksistensi mereka juga menyebabkan meledaknya populasi nyamuk malaria yang akhirnya menyerang warga sekitar. Kasus di Malaysia dan Singapura juga serupa. Bahkan di daerah Pahang, ikan ini udah dianggap sebagai ikan lokal dan sering dipancing sama orang-orang. Peacock bass adalah predator oportunis yang memang didesain untuk menyergap dan menghabisi mangsanya dalam jumlah yang banyak. Maka nggak heran ikan-ikan kecil bakal kesulitan buat menghadapi mereka. Secara nyata, peacock bass punya kemampuan untuk berpotensi menghancurkan sebuah ekosistem lokal yang sejak lama tertata. Terus dengan resiko yang sangat besar kayak gini, faktor apakah yang membuat pihak AS berani banget buat mengintroduksi peacock bass ke perairannya? Alasan utamanya adalah pemerintah Amerika Serikat sangat membutuhkan jasa ikan ini buat mengontrol populasi ikan lainnya yang kalau dihitung dari silsilah keluarganya sih masih saudaraan sama mereka dan berasal dari kampung yang sama pula. Jadi dua jenis ikan asal Amerika Selatan ini harus bertemu lagi di lokasi yang jaraknya ribuan kilometer dari kampung halamannya. Peacock bass sengaja didatangkan dari Amazon yang menjadi lawan utama buat ikan Oscar yang pada saat itu didatangkan masalah yang lumayan pelik buat ekosistem air tawar Florida. Ikan Oscar membuat masalah dengan menjadi predator utama ikan largemouth bass menjadi yang ikon utama Amerika Serikat, terutama dunia pancingnya. Nah, di sana largemouth bass ini mungkin di Indonesia kayak ikan toman gitulah, yang mana sering diincar oleh banyak pemancing karena tenaganya yang kuat. Kalau misal largemouth bass ini disikat habis pas masih kecil sama ikan Oscar, industri pancing memancing Amerika Serikat bisa dalam bahaya. Karena kalau ikan tangkapannya habis, otomatis minat pancingnya juga menipis. Nah, di Amerika Serikat sana banyak banget travel agency yang menjual jasa menyediakan kapal dan spot untuk warga sana memancing. Makanya kalau sampai largemouth bass ini habis, bisa-bisa pelanggan para travel ini juga habis. Waduh, ngeri banget ya. Sadar ikan kacauannya dalam bahaya, Florida Fish and Wildlife Conservation Commission langsung punya inisiatif untuk meminta pertolongan kepada predator utama Oscar di kampung halamannya yaitu peacock bass untuk membantu mereka mengatasi masalah ini. Walau secara genus kedua ikan bass ini datang dari famili yang berbeda, namun orang awam mengenal keduanya sebagai ikan bass. Jadi kasarnya ini adalah usaha persatuan ikan bass buat melawan ikan Oscar. Wah, ada yang beraliansi nih. Sebelum memutuskan untuk mengintroduksi peacock bass, pihak Florida Fish and Wildlife Conservation Commission udah melakukan studi selama 10 tahun terlebih dahulu.
Jenis peacock bass yang diintroduksi ke Florida adalah Cicla ocellaris dan Cicla temensis. Keduanya dikirim langsung dari Amerika Selatan buat ngasih pelajaran ke para ikan Oscar. Sebenarnya, misi dua jenis peacock bass ini di AS bukan cuma buat melawan ikan Oscar aja, karena ada dua jenis ikan invasif lainnya yang harus mereka kasih pelajaran. Dua jenis ikan ini adalah Maida cichlid dan Spotted tilapia. Tapi nanti dulu, sebelum lanjut, aku juga penasaran kira-kira gimanakah caranya musuh-musuh peacock bass ini bisa hidup bebas di Amerika Serikat, padahal mereka berasal dari negara yang berbeda-beda kan? Apa yang bikin mereka bisa lepas di sana? Petualangan ikan Oscar di tangan Paman Sam bermula sekitar di akhir tahun 1950-an. Pada saat itu, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, industri ikan hias semakin naik pamornya. Warga dunia saat itu mulai mencicipi apa itu kemerdekaan dan kebebasan. Karena udah nggak ada lagi perang buat menghabiskan waktu luang. Orang di era itu jadi suka pelihara ikan. Nyambung juga ya. Di daerah Tenggara Florida, ada sebuah peternakan ikan hias yang kayaknya nggak puas karena cuma jualan ikan hias asal Amerika Selatan saja. Dia punya inisiatif buat memasukkan ikan asal Amerika Selatan bernama latin Astronotus ocellatus ke beberapa kanal kecil di pinggiran Miami. Ini nggak cuma tentang karena jahil atau sakit hati ya. Yang jelas tindakan dari peternakan ikan ini berdampak sangat buruk. Dan bahkan masih terasa hingga berpuluh-puluh tahun kemudian. Ikan Oscar yang tadinya hidup damai di dalam akuarium bersetting cantik kayak di alamnya dengan tank mate ikan neon tetra. Ini ngerasa hidup bebas merdeka karena dilepas di sungai beneran. Sekarang, ikan Oscar bisa dianggap sebagai salah satu ikan paling invasif di Florida dengan populasi yang sangat gak terkontrol. Nah, karena alasan inilah pemerintah melalui Florida Fish and Wildlife Conservation mendatangkan musuh alaminya buat diajak duel langsung di perairan Florida. Florida punya cuaca yang mirip kayak banyak wilayah tropis, makanya daerah ini punya list hewan invasif yang segudang. Karena banyak hewan asal negara tropis yang bisa dengan mudah beradaptasi di sana. Paling umum adalah ikan gabus atau cana dan ular piton Burma. Oscar dan peacock bass juga termasuk hewan yang berasal dari daerah tropis. Makanya kelemahan mereka ini adalah cuaca dingin. Tapi apesnya, Florida nggak punya iklim tropis juga. Jadi di sana nggak ada salju. Iklim kayak gini jelas jadi surga dunia buat para hewan tropis, termasuk peacock bass dan Oscar. Nah, misi peacock bass ini untuk melawan para Oscar terbilang sukses. Karena pasca diintroduksinya mereka ke perairan Florida, populasi Oscar dan Spotted tilapia menjadi lebih sedikit. Peran mereka di perairan Florida berjalan dengan baik, bahkan sampai sekarang. Warga negara bagian lain di Amerika Selatan nggak perlu khawatir, ikan ini bakal nyebar karena kelemahan peacock bass, Oscar, dan ikan dari daerah tropis lain adalah suhu dingin. Florida yang punya iklim tropis memang menjadi rumah idaman bagi asri juga buat mereka. Dan cuma daerah lain yang punya cuaca lebih dingin jelas bisa bikin ikan-ikan ini nggak selamat. Nggak hanya menjalankan misinya dengan baik dan berjasa mengontrol populasi ikan Oscar dan green spotted tilapia. Introduksi peacock bass ke Florida juga menguntungkan dari segi bisnis. Karena banyak pemancing yang melancong ke Florida buat memancing ikan ini. Peacock bass menjadi salah satu game fish paling terkenal di dunia. Banyak pemancing yang mengidamkan bisa beneran merasakan kekuatan ikan ini di ujung mata pancingnya. Setiap tahunnya, industri pancing peacock bass berhasil meraup keuntungan lebih dari 8 juta dolar dari pemancingnya. Nah, nggak menyangka juga, ternyata spesies invasif bisa ngasih cuan segitu banyak ya buat perekonomian. Dan kehadiran peacock bass di Florida jelas bakal bikin banyak pemancing auto senyum. Karena mereka nggak usah jauh-jauh datang ke Amerika Serikat buat memancing ikan ini. Pada tahun 1984, itu ada sekitar 10.000 ekor benih ikan peacock bass yang disebar ke Miami-Dade. Jenis yang saat ini hidup dengan bebas di sana dengan populasi melimpah adalah Cicla ocellaris. Spesies lainnya, Cicla temensis, terbukti nggak mampu terlalu bertahan di perairan Florida. Karena itulah membunuh dan memakan peacock bass yang dikenal di Indonesia. Sebagai peacock bass temensis ini adalah perbuatan yang dilarang hukum. Aneh juga ya, padahal di Indonesia, Cicla ocellaris atau di sini dikenal sebagai peacock bass brokopondo, eksistensinya lebih langka ketimbang temensis. Terus harganya juga lebih mahal, tapi di Amerika Serikat malah sebaliknya. Penutup.
Introduksi peacock bass di Florida pada tahun 1984 menjadi contoh kalau nggak semua ikan invasif bisa mengakibatkan bencana. Buktinya, peacock bass di Florida bisa dengan baik menjaga tatanan alam dengan mengontrol populasi ikan Oscar dan ikan tilapia yang invasif. Sekaligus juga menghasilkan keuntungan materi alias cuan buat orang-orang yang mencari rezeki di dunia mancing. Karena keuntungan dari mancing peacock bass bisa mencapai jutaan dolar. Wah, banyak juga ya. Sebenarnya terkadang introduksi ikan invasif yang bisa dimanfaatkan dalam artian ikan ini bisa dimakan juga. Dan itu bisa disikapi dengan kepala dingin. Karena bisa aja eksistensi ikan ini di sebuah ekosistem bisa membawa rezeki buat orang-orang yang juga hidup di sana. Tapi semua itu tergantung dari tujuannya. Kesuksesan peacock bass di Florida juga buah dari studi selama 10 tahun yang udah dikerjain sama Florida Fish and Wildlife Conservation. Jadi upaya ini emang benar-benar dipikirin dengan sangat matang. Bahaya ikan invasif emang ada. Cuma beberapa jenis ikan invasif juga bisa memberi manfaat. Seperti akhirnya sekarang peacock bass udah dianggap jadi salah satu pendatang yang sangat diterima di Florida. Nah, bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya.